boleh follow dia. Lumiere Sarah di TikTok. Nice. Bapak satu Sarah dia dah pening, ada dua Sarah dia terus pingsan. Tak lah. Silo sangat ya. Aku tutup full aja. Tapi gelap ya. Tak apalah. Jadi Sarah gini, aku cakap bahasa Malaysia dan aku cakap bahasa Indonesia ya. Aku mix. So kalau ada yang nggak tahu, boleh tanya apa tuh maksudnya ya. Gitu. Jadi kan, aku mau tanya sama kamu Sarah. Kalau kulit bayi, skincare-nya, kulit-kulit bayi, kebutuhan dia sama tak kulitnya dengan orang dewasa? Tak. Oke. Kalau kids sama tak dengan orang tua, dengan orang dewasa? Yang dibutuhkan sama kulitnya sama nggak? Tak. Terus kenapa selama ini orang-orang beli skincare yang remaja, orang tua, semua sama aja? Macam mana? Karena nggak, kenapa setiap orang membeli skincare yang remaja, yang dewasa, yang teenagers, yang adult or mature ya sama saja beli skincare-nya. Tak, mereka kena beli yang ikut mereka punya dos. Yes. So selama ini kan aku baru sadar tahun lalu sebenarnya. Aku kan belajar skincare kan 6 tahun gitu. Di Indonesia pun banyak yang tak tahu aku punya skincare beneran. Mereka pun tak tahu. Di Indonesia aku banyak tidak kasih tahu mereka bisnis-bisnis yang aku jalankan, usaha yang aku buat, mereka nggak tahu gitu. Jadi konsep bisnis yang aku buat kan memang aku belajar. Jadi aku sadar bahwa ternyata terus bedanya di mana gitu. Ternyata bukan di bahannya aja. Misalnya gini, kalau orang tua kan udah pasti dia keriput, ya tak? Ya betul tak? Dia kulitnya mulai keriput, betul lah. Nah, jadi yang dibutuhkan kan berarti anti aging, ya kan? Lebih kompleks dia punya kebutuhan, lebih kompleks seperti Lumiere. Lumiere itu kan dia sangat kompleks ya. Dia punya ingredients sampai 20, 40 ingredients di dalamnya. Ada active ingredients, ada botanicalnya gitu. Banyak sangat dia punya ingredients gitu. Karena sangat complicated dia punya apa apa namanya dia punya kebutuhan itu complicated. Nah, berbeda dengan bayi. Bayi tidak butuh kolagen. Misalnya seperti itu karena dia masih banyak kolagen dalam tubuhnya. Ya kan di dalam kulitnya. Sama juga dengan kids, kids juga seperti itu. Teenagers pun seperti itu. Mereka tidak butuh sesuatu yang sangat very kompleks. Jadi semakin umur kita bertambah, semakin kita membutuhkan effort ingredients yang semakin besar gitu, semakin banyak gitu. Ya kan seperti itu. Nah, jadi ada 5 step yang aku pelajarin. Aku kan mempelajari itu semua. Aku bukan dokter, tapi aku mempelajari. Nggak harus jadi dokter kan untuk belajar kan? Atau jadi formulator kan bisa belajar. Bahkan formulator aku semua aku yang ngajarin. Ya Nes? Oke. Jadi kids level 1 tuh kids, level 2 itu ada di level 1 tuh ada kids, baby, di level 2 itu ada kids, di level 3 itu ada apa namanya? Teenagers, di level 4, level 4 itu ada young adult, sama level 5 itu ada adult atau mature. Nah, seperti itu. Jadi ada 5 tingkatan. Lumiere itu berada di tingkatan di keempat sama 5, gitu. Di young adult sama adult. Tapi lebih best digunakan sama yang dewasa, karena dia betul-betul high dose, isinya high dose, semuanya high dose semua. Nah, si namanya high dose,
isinya pun high dose dan semua dia high teknologi. Makanya ingredientsnya sangat banyak kan. Makanya ingredientsnya sangat banyak. Ingredientsnya bisa sampai 40 ingredients di dalamnya. Dalam satu serumnya Lumiere itu ada 40. Coba lihat tuh. Anda coba sini. Ya, satu skincare-nya Lumiere itu, serumnya saja ada berapa? Ada 20 sampai 30 ingredients di dalamnya. Banyak nggak? Banyak kan? Banyak sangat isinya. Makanya harganya dianggap lebih pricey. Nah, gitu. Dianggap pricey. Tapi orang selama ini tak tahu. Jadi saya share, saya ingin share ke semuanya bahwa taruh di sini dong, taruh aja ke sini boleh nggak? Saya share ke semuanya bahwa itu bukan karena harganya mahal, tapi memang dibutuhkan sama kulit kalian. Kalau misalnya saya bikin, ini ada serum 3 nih, 3 serum. Saya kasih tengok nih. Ini serum baru, tapi ini buat teenagers. Ini buat teenagers. Buat teenagers, oke? Ini digunakan sama orang yang lebih tua, umurnya untuk apa namanya? Udah umur 25 tahun ke atas, ini nggak mempan, ini nggak kurang oke digunakannya. Kenapa? Karena dia low dose. Harga sangat affordable sebenarnya, harganya sangat 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 murah lah. Tadi saya udah kasih harga, saya spill sedikit warna. Coba lihat serum skin savernya. Seperti itu. Jadi nanti insya Allah ke depan kita ada new brand, new product by under Lumiere nanti Sarah. Namanya, namanya, namanya. Ada yang mau tahu nggak namanya apa? Ya, jadi nanti ibu-ibu, puan-puan, kakak-kakak, semuanya yang punya saudara, teen ya harus gunakan yang produk yang sesuai dengan kulitnya. Nanti kita insya Allah kita akan launch 3 produk. Ya, ya. Contoh ini ya, saya kasih ya. Perfect Repair Serum. Ini benar-benar booster anti-aging. Anti-agingnya aja ada berapa? Gitu. Ya kan? Anti-agingnya ada berapa nih? Ingredientsnya aja di depan, hero-nya aja ada astaxanthin, itu high antioxidant, matricial hyaluronic acid, diazoxide, matricial 300, ascorbate acid, ferulic acid, niacinamide, squalene, putifine, ceramide kompleks ada 6, ceramidnya sudah berapa tuh? 16. Terus ada kolagen, ada stem cell edelweiss, ada snail secretion, ada dan plus 14 botanical extract. Satu begini aja. Iya ini kalau untuk umur 57 guna ini nih, Perfect Repair Serum nih. Nih. Rahasia. Ini Perfect Repair Serum. Isinya di Indonesia lagi hype. Mereka di Indonesia lagi hype. Mungkin juga nanti di Malaysia juga nanti hype. Mereka baru sadar bahwa ternyata bahwa kebutuhan kulit itu, kebutuhan skincare itu harus disesuaikan dengan umur kita. Harus disesuaikan dengan umur kita. Jadi bukan masalah pricey or not pricey, bukan harga mahal tidak mahal, tapi ini kita butuh. Kalau kalian yang umur 57 tahun guna produk untuk teenagers, mana kuat gitu. Nggak kuat gitu. Kenapa? Karena gini, kenapa kalian tahu ini saya bicara secara biologisnya aja, secara teknikalnya aja. Ini secara teknikalnya aja. Begini. Orang tua yang sudah tua sama orang anak yang masih muda, kalian juga bisa jawab ya semua. Kira-kira secara organ di dalam tubuh lebih bekerja, lebih baik yang mana? Yang masih teenagers atau yang sudah tua? Ya, absorbing untuk tubuhnya lebih bagus yang mana? Teenagers. Misalnya gini, kamu teenager kasih masuk dalam tubuhnya vitamin C 15 gram. Yang diserap tubuhnya bisa nggak 15 gram? Atau langsung dibuang lewat air kencing, air seni, pipis, pi. Atau sama orang tua yang minum dengan 15 gram yang sama. Apakah dia cocok nggak dengan tubuhnya cuma 15 gram seperti itu? Itu misalnya aja, ini contoh aja, forest plan aja. Berbeda kan? Cara absorbing dalam tubuhnya berbeda kan? Ususnya bekerja lebih baik yang mana? Lebih bagus yang mana, Sarah? Yang teenagers atau yang sudah tua? Sarah? Asking me. Ya. Muda, teenagers. Iya. Seperti itu. Jadi
apa asupan makanan, sebenarnya skincare itu adalah produk untuk preventif sebenarnya, untuk pencegahan, untuk apa namanya? Namanya skincare. Dia tidak termasuk dalam obat-obatan, walaupun dia tidak termasuk drugs, walaupun dia mendekati potensi itu ke drugs gitu. Tapi sebenarnya lebih untuk mensupport. Skincare itu untuk mensupport gitu, untuk membersihkan kulit kita, untuk mensupport kulit kita itu dari luar. Dan dari dalam apa yang kita konsum. Makanya kalau korang semuanya atau kalian semuanya mau kulitnya bagus, harus jaga makannya. Lifestyle itu nomor satu. Lifestyle itu nomor satu. Beneran. Gitu. Dan menggunakan skincare yang sesuai dengan dosis. Di Indonesia tuh lagi rame tentang dosis-dosis gitu. Seperti itu. Padahal itu adalah cerita lama. Gitu. Orang yang bergelut di dunia skincare sudah tahu tentang dosis-dosis itu. Tapi banyak yang tidak sadar bahwa selama ini kita dibohongin sama market. Kita menggunakan skincare dengan dosis yang tidak sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Kita menggunakan skincare yang tidak sesuai dengan dosis kebutuhan kita. Bukan dosisnya paling tinggi itu lebih bagus, tidak. Tapi sesuai dengan diri kita. Jadi kalau misalnya teenagers, nggak usah pakai Lumiere gitu, karena produknya pasti high dose. Tapi kalau yang sudah tua, pakai produk-produk yang teenagers ya tidak mempan, tidak ampuh gitu, no effect sama sekali gitu. Gitu. Andi ini berlaku dalam KCB ya? Iya. Seperti itu. Jadi saya explain ke semuanya nanti insya Allah, Sarah, di bulan 12 kita akan ada launching produk lagi baru untuk teenagers. Tapi kita new brand by under Lumiere. Seperti itu. Harganya udah pasti sangat murah. Sangat jauh harganya dengan Lumiere. Karena kenapa? Uh, karena kenapa? Karena dosisnya berbeda. Dosnya berbeda, isinya berbeda. Membuat skincare dengan sangat complicated seperti ini, Perfect Repair ini, dia punya isi ingredients itu ada 30 ingredients dalam. 30 ingredients. Active ingredients-nya ada berapa? Ya kan? Active ingredients-nya ada 15. Botanicalnya ada 14. Banyak sangat dia punya ini. Karena kebutuhannya memang sangat kompleks. Kompleks gitu. Nggak bisa kita cuma kasih vitamin C selesai urusan. Nggak seperti itu. Kasih arbutin selesai, nggak bisa. Kebutuhan orang yang sudah umur 30 tahun ke atas itu lebih kompleks dibandingkan orang yang masih berumur di bawah under 30. Ya betul, ya betul. Ya seperti itu. Jadi selama ini itu kita di mungkin mungkin nggak ada yang sadar. Cuman aku bergelut di dunia skincare itu dari tahun 2019. 2018 aku mulai starting belajar. Sampai hari ini aku masih belajar dan memang aku bukan dokter tapi aku mengesplain ini supaya orang tahu dan paham. Jadi bukan kalian membeli skincare itu bukan karena melihat ini dos gitu. Ini dosisnya harus seperti ini, harus seperti ini enggak. Tapi dosis itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Sama harus menjaga lifestyle gitu. Lifestyle-nya apa? Minum air putih gitu. Yang cukup minum air kosong. Kalau di Malaysia namanya air kosong, air putih gitu, air kosong, jangan langsung terkena sama UV sinar matahari gitu, jangan langsung terkena sekarang karena ozon semakin terbuka, O3 ozon itu semakin terbuka, jadi semakin apa kulit kita gampang kena damage dengan UVA UVB seperti itu. Terus kurangi kurangi mengkonsumsi gula, ya gula, hindari gula. Ya, kalaupun mau manis bisa guna stevia atau bisa guna apa namanya madu, honey gitu boleh. Seperti itu, ya, ya. Bukan di madu ya, tapi konsumsi madu. Nah, kalau saya thank you. Nah, seperti itu. Saya minum ini nih. Apa namanya? Ini saya sebut retinol alami. Saya minum jamu-jamuan, saya minum ini. Coba Mita, tolong ambil di kulkas dong, jamu saya. Nah, seperti itu. Jadi, konsumsi air putih yang banyak, jaga makan no sugar. No sugar. Terus usahakan setiap hari bisa olahraga gitu. Ah, seperti itu. Ah,
Yang bagus tuh stevianya yang sudah ada di tablet sebenarnya ada di tablet kecil seperti ini. Aku lagi riset bikin itu produk mahal dari luar. Nih, Sarah, infus jamu. Infus jamu. Ini jamu-jamuan dari jahe, dari apa semua. Seperti ini, kalian bisa minum seperti ini, gitu-gitu. Banyak yang bilang kok ini, udah saya campur dengan orange wortel. Nah, ini saya simpan dalam kulkas. Ya, ini isinya ada apa? Lengkuas, ada jahe, ada kunyit, terus ada serai, terus ada jeruk nipis. Ya, ini semua sudah dikeringkan. Ya, nah, boleh campur juga dengan madu seperti itu. Nah, konsum. Jadi simpan satu malam di peti ais. Simpan satu malam di peti ais. Jual tak? Ini tak jual, ini punya saya. Mau jual tak, Sarah? Orang tak tahu kulkas apa. Kulkas tu peti ais. Peti ais, kulkas itu peti ais. Ini dikeringkan. Ini sudah saya keringkan, jadi bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Terus setiap hari saya masukkan ke dalam botol nih, seduh air panas. Kalau udah dingin, saya masukkan ke peti ais. Ya, pakai jahe merah, ah, red ginger, macam tuh. Jadi skincare itu kita butuh, tapi kita juga lebih penting adalah menjaga lifestyle supaya ini. Terus makan yang jangan yang banyak terigu. Terigu sama tak di sana, Lor? Ya, sama ya. Terigu ya. Di sana apa namanya? Terigu bahasa Malaysia apa? What is terigu? Terigu, tuh dulu. Bahasa Malaysia terigu apa ya? Ntar aku cari Google. Tepung. eh Ya, tepung, tepung, betul-betul. Tepung, tepung. Ya, tepung. Tepung itu juga tak bagus karena terlalu banyak makan bread, roti-rotian itu. Jadi kalau mau ganti yang harus yang gluten free. Itulah yang ada di Vegan Baby yang you jual di Malaysia. Itu ada Vegan Baby itu. Itu gluten free. Itu sangat bagus dikonsumsi. Jadi kalau kita menjaga makanan kita, menjaga lifestyle kita, itu sama juga kita merawat organ dalam. Ini organ dalam ini harus rajin supaya apa? Supaya insya Allah bisa panjang umur, sehat. Karena kalau sudah masuk rumah sakit, itu lebih mahal. Lebih mahal. Kalau udah masuk rumah sakit, itu udah mahal. Heeh. Ya kan? Satu kali masuk rumah sakit, apalagi di Indonesia. Alhamdulillah di Malaysia harga rumah sakitnya lebih better, lebih best. Saya pun suka apa general check up berobat juga di Malaysia gitu, lebih best di Malaysia. Wow, di Indonesia mahal sangat. Di Indonesia mahal sangat di sini. Ya, makanya banyak orang Indonesia pergi berobat ke Malaysia gitu. Ya kan ke Pineng, ke KL, banyak kan di Pineng. Seperti itu. Jadi kalau udah masuk rumah sakit itu udah mahal. Ya, jangan tunggu sampai sakit. Nah, itu juga bagus kalau kita menjaga makanan kita, jaga minuman kita, itu juga membantu kita menjadi hidup sehat. Seperti itu. Makanya harus open mind dengan namanya hidup sehat dan menggunakan skincare. Jadi gluten free itu bagus sangat cara dimakan. Ah, Ya, itu gluten free. Mana coba tunjuk gluten free. Itu gluten free, itu membuat usus kita bersih, tak bekerja dengan keras, gitu. Itu apalagi yang cancer, terus ada gula, itu semua itu. Makan yang eh, gluten free itu bagus sangat. Dan itu, you tengok expired date-nya, itu tak lama. Kenapa tak lama? Karena memang natural. Dia natural, jadi memang dia tak lama dikonsum apa tak boleh lama dia karena dia bahan pengawet atau reservatifnya itu preservatif alami. Ah, gitu. Di Indonesia tak ada. Di Indonesia tak ada. Yang ada cuma di Malaysia. Jadi kalau orang Indonesia yang mau coba gluten free itu tidak ada. Yang mau, yang bisa cuman ada di Malaysia. Itu Vegan Baby. Itu sudah low kalori, low sodium. Itu pentingnya sodium juga. Sodium tuh garam hati-hati. Bukan cuman gula, garam juga. Gitu. Gitu. Ah, ah.
Oke, jadi ya Okay. harus ubah lifestyle dan sampai nanti kalau udah sakit, udah setengah mati nanti. Nah, kalau yang masih muda sekarang udah mulai gunakan skincare yang sesuai. Kalau kalian guna skincare yang tidak sesuai dengan dos kulit kalian, yang ada terjadi apa? Purging, terus apa lagi? Breakout. Jangan guna yang keras-keras, gunanya yang sesuai saja. Dan insya Allah nanti adalah kabar baik. Nanti di Indonesia dan Malaysia nanti mau tahu nggak namanya? Saya bagi tahu nggak namanya, Sarah? Apa dia? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa tebak nggak namanya apa? Nah, nah, ini saya buat namanya agak sedikit unik namanya. Namanya, namanya jual jamu nak beli. Yang Cakap ini, lah. ini ini tak dijual, ini bukan dijual ini, tak dijual ini. Tapi oke lah, nanti saya coba ya. Ini memang saya simpan satu malam di peti ais. Ya udah ini buat minum, udah saya campur dengan ini, saya udah minum ini udah bertahun-tahun ini. Rasanya pun sedap. Orang semua tunggu namanya apa. Bukan Usara Arsil namanya apa bukan? Namanya apa namanya? Nama skincare yang terbaru kita yang buat chin 14. Boleh. Apa namanya? Namanya apa? Apa Sarah namanya? Coba Sarah. Sarah udah tahu tuh namanya. Namanya apa? Ini ada ini Damn, ada I love my timbangannya skin. ditimbang. Jadi tak disingkat kalau di ini namanya apa? Downs. DEMS. Ya, namanya Damn I Love My Skin. Nah, gambarnya logonya gambar love gitu. Ya, nanti insya Allah ke depan. Oke. Badi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi ini ada takarannya, dia punya ditakar. Dia punya serainya harus berapa gram, ininya berapa gram, ini berapa gram supaya rasanya itu tetap enak dan tetap sehat gitu. Sesuai dengan ini sudah saya susun sesuai dengan konsum kebutuhan kulit kita, kebutuhan tubuh kita. Jadi sesuatu yang berlebih juga tak baik. Jadi bukan jahit kunyit semua, bukan ginger semua, bukan lengkuas semua. Ini udah di ada beberapa gitu. Udah ditakar itu diukur berapa gitu. Diukur. Ah, diukur. Jadi ini senang saja, ini udah dikeringkan, di dry di mesin pengering supaya dia punya air tuh keluar. Airnya keluar. Nah, jadi tinggal taruh saja, seduh air, terus simpan peti ais. Besok minum dingin-dingin. Tiap pagi minum pagi malam. Habis itu minum propolis. Propolis masih ada tak di situ? Ada sikit saja lagi propolis. Di bulan. Okay, Halo semua affiliate, thank you so much. kita mau Hmm. menjual. Thank you so much. Mari kita teruskan. Ya, dekat Thank you. sini suara Ya, ada. delay. Dadah, itu Jadi, sedikit informasi dari saya. suara bapak pun delay juga. Jangan Andi aja yang minum ya. Saya punya Okay. resepinya. Ini ada resepinya sendiri. Oke. Thank you so Dah. much. Bye. Bye semua. Dah. Balik ke Malaysia, balik. Ah. Semua balik ke Malaysia. Kalau bergabung susah sebab nanti Sarah nak menjual. Lepas tu bapak nak menjual dekat sana susah. Bye. Bye. Ini siapa nih? Kenapa pula aku nak N? Kenapa aku nak M? Macam nak keluar? Tak tahu pun. Balik video Anda. Aku tak tahu. Hah? Macam mana ni?
Ini saja. Hai Cora. Ah, ini udah ini sendiri. Kalian udah makan siang belum? Kalian udah makan siang belum? Salam dari Singapura. Sudah. Thank you so much for your information. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekarang saya lagi lihat skenario, dan nanti insya Allah kita akan ingat ya bahwa kalau kalian ini, saya ada ada back kuning nggak sih? Ada diskon nggak sih? Oke, semuanya ini back kuning ini cuman untuk ada di Indonesia aja gitu. Buat orang Indonesia, nanti yang mau di Malaysia itu boleh apa namanya? Boleh langsung ke TikToknya Kakak Sarah. Dan semuanya ini ada beberapa produk di sini dimasukin sama si Kakak Amel. Amel sini dulu Amel. Say hi, hi Mel. Halo. Tuh ada Amel juga. Salam ya. Waalaikumsalam. Dadah. Ah, thank you likes-nya. Wih, likes-nya udah 65.000, lumayan lah. Saya nak balik ke Malaysia. Ya, dadah. Bye bye. Ini di apa namanya? eh di Indonesia ini saya buka bag kuning, tapi ini nggak tahu ya. Mungkin termasuk di Indonesia termasuk pricey nggak sih harganya gitu? Heeh. Andi di Indonesia ke? Iya, saya lagi di Indonesia. Kami tinggal dengan Bapak. Ya, salam Mak, saya masih stay di Indonesia. Heeh. Kenapa rambut saya tidak rapi? Iya ya, tidak rapi ya. Ya, oke. Selamat join sama ini PSL. Thanks Bibi for all info. Iya, sama-sama, my pleasure. Ah, tak balik lagi ke sini ke? Ini ada vegan baby. Saya udah pin kok nggak keluar ya? Keluar nggak sih di situ? Keluar ya? Itu vegan baby diskon berapa? Ah, kok banyak sekali? Serius? Itu dapat berapa? Apa? Orang Indonesia yang mau coba vegan baby, ini vegan baby ini yang sangat suka beli. Vegan baby sebenarnya udah lama di Indonesia, udah ada 3 tahun 4 tahun mungkin di Indonesia. Dan kita juga udah ekspor sampai ke Amerika, terus apa India, terus Singapura, terus juga sudah ada di Malaysia. Heeh. Ini produk mie yang sehat, produk mie yang sehat gitu, yang bisa yang low kalori, sangat low kalori. Biasanya yang beli ini yang orang-orang yang sudah open mind dengan yang makan ini biasanya orang-orang yang sudah open mind dengan apa namanya? Dengan namanya kesehatan. Seperti itu. Tarik tangan Linda Majid jom ke airport. Kerjaan lu banyak banget di sini, banyak banget. Bye Bibi, mau fly ke Malaysia, ada pesawat udah terbang. Bawa-bawa instan data semua, makcik, puan-puan, kakak-kakak semua. Heeh, heeh. Balik ke ini, fly to by PSL di TikTok. Eh,
Balik sih ada Lumiar Linda Majid halo. Ah, Jom balik Jom. Support, thank you support Sarah semuanya. Waduh, diskon ya. Ah, hujan nggak Jakarta? Ya hujan. Halo. Ah, Assalamualaikum, semoga maju jaya dalam perniagaan. Thank you, thank you. Jarang-jarang dapat tengok Bibi live. Rezeki petang nih. Iya. Salaman nih dari Singapura. Halo Singapura. Ah, oke. Kamu kelihatan. Salam dari Malaysia, Sarawak. Halo. Sama nama anak kakak Eina. Hah? Nak balik lagi tapi sesat. Tiket habis. Baik, Bibi mau balik dulu ke Malaysia, mau shopping dulu dengan Sarah. Oke, jom semua shopping sama Sarah. Ya? Heeh. Nanti yang mau join jadi affiliate, nanti saya buat untuk di Malaysia. Saya tidak tahu kalau di Indonesia mau juga. Nanti yang di Malaysia, nanti saya buatkan open class buat kalian semua. Jadi memang saya mau bagi kasih tahu kalian semua, bagi tahu buat semuanya. Memang kalau berbisnis itu sangat very kompleks gitu, sangat komplit banget gitu. Kompleksitasnya itu sangat sangat banyak gitu. Jadi kalian memang harus harus benar-benar sadari itu. Dan ketika kalian ingin memulai usaha, atau ingin menjadi seorang affiliate, ingin menjadi seorang apa namanya konsultan di TikTok, apa dan segala macam, itu memang butuh effort yang besar. Nggak bisa langsung jadi, nggak bisa langsung jadi. Jadi memang butuh waktu gitu, butuh waktu. Sama saja dengan saya. Kalau saya kan juga jadi waktu mau jadi artis juga nggak langsung jadi artis gitu, nggak instan gitu, lambat prosesnya, ikut dari bawah sekali gitu, belasan tahun gitu baru bisa punya nama. Jadi kalian bisa lihat saya gitu di layar TV jadi hero atau pemeran utama, bisa lihat di layar lebar atau di movie, di film gitu. Seperti itu juga itu lama gitu. Itu prosesnya prosesnya lama sekali gitu. Dan memang yang paling penting adalah harus konsisten. Jadi memang harus sabar, harus sabar. Andi, saya minat awak dari cerita ketika cinta bertasbih lumayan 12. Iya, jadi memang harus harus sabar, step by step, naiknya konsisten gitu. Ah, ah. Ya kan? Disiplin itu memang berat, sabar itu memang berat, tapi namanya hidup memang seperti itu. Jadi memang harus step by step dan sangat kompleks kompleks sekali gitu. Kalian harus belajar tentang hard skill seperti apa, soft skill seperti apa gitu. Jadi nanti deh saya bisa live apa namanya nanti live bisa share sama kalian ilmu seperti itu. Ya harus disiplin dalam bekerja, harus memang harus tekun. Orang Indonesia bilang gigih, tekun gigih gitu. Nggak mungkin kan saya berada sampai di posisi ini semuanya dengan angkat-angkat kaki, kipas-kipas, langsung tiba-tiba saya jadi sukses ini, saya ketemu sama tim saya semua. Masuk akal nggak, Nita? Jojo, apakah saya duduk-duduk, terus tiba-tiba semua jadi? Apakah saya duduk-duduk semua langsung jadi? Iya. Saya bekerja lebih keras daripada orang normal. Saya berpikir lebih keras daripada orang normal. Nah, mungkin tidur saya paling sedikit di antara orang-orang. Dulu waktu saya sekolah pun saya tak tidur. Bisa tak tidur 2 hari. Iya, gitu. Saya ini bukan orang Jakarta asli. Orang Indonesia tahu saya bukan orang Jakarta asli. Gitu. Saya merantau.
gitu. Merantau dari Makassar datang ke Jakarta. Apakah semua yang saya dapat ini semua karena duduk-duduk dari bantuan pemerintah, dari bantuan negara? Tidak. Pemerintah tak bantu apa-apa, negara tak bantu apa-apa. Mungkin kalau di Malaysia masih ada bantuan dari negara, kalau Indonesia tak. Tak ada sama sekali. Heeh. Tak ada. Semuanya betul-betul harus dari bawah, benar-benar di step by step disusun. Seperti saya menyusun sebuah puzzle. Puzzle ini rumit sekali gitu. Rumit sekali. Kecil-kecil disusun satu-satu. Sampai baru sekarang itu baru kelihatan gambarnya setelah saya berbisnis dari kecil. Dari saya kecil, saya benar-benar berbisnis itu dari kecil, dari junior high school, saya udah mulai berbisnis. Pengalaman bisnis saya udah 20 tahun lebih saya berbisnis. Udah tahu, pernah ditipu, pernah. Pernah dicurangi, pernah. Nah, sudah semua rasain gitu. Jadi memang harus sabar, nggak bisa kita tiba-tiba mau on stage langsung tiba-tiba it's show time. No, step by step gitu. Banyak sekali yang harus kalian pelajarin. Saya pun sampai detik ini udah 20 tahun dalam dunia bisnis, 20 tahun lebih dalam dunia bisnis. Masih belajar, masih. Kayak seperti tidak ada habis-habisnya gitu. Jadi kepintaran itu harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Eh, ya, jadi harus pelan-pelan, sabar, diusahakan step by step, one by one. Mm-mm. Mau dapatkan sesuatu yang besar ya kalian harus usaha yang besar juga. Gak bisa langsung semuanya instan. Ketemu langsung jadi gitu. Gitu. Itu buang jauh-jauh cara-cara seperti itu. Dan harus selalu yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Jangan pernah takut untuk maju. Jangan pernah takut untuk action, mau mulai. Jadi kalau kita cuman hari ini kita bisa menghasilkan 0 ringgit atau 0 rupiah, besok kita bisa menghasilkan 3 ringgit, besok 5 ringgit atau 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 100.000 rupiah, 200.000, 1 juta, seperti itu. Step by step semuanya, gitu. Dibangun. Saya pun dapat ini semua juga bukan sesuatu yang instan, gitu. Membangun brand, gitu. Personal branding, gitu. Tapi ingat, kalau kalian lihat saya sampai sejauh ini, jalan yang tidak mulus itu sama halnya gini. Saya kasih ibarat ya. Ini terakhir nih supaya kalian bisa ini. Seperti ini nih. A di mana? Rahasia. Rahasia. Seperti halnya gini. Kalian tahu apa itu kopi? Kalian pernah minum kopi nggak? Kalian pernah minum kopi? Kalian pernah minum kopi nggak? Pernah. Tahu minuman kopi itu? Min- Minuman kopi tahu? Oke. Rasanya apa? Kopi. Pahit. Kalian tahu sirup? Sirup. Kalian tahu sirup? Sirup. Tahu sirup? Sirup aja. Rasanya terserah lah. Rasanya apa? Manis. Sekarang gini, ini konsep kerja ya. Kalian tahu nggak konsep kerja bahwa dunia itu adalah keseimbangan, ya kan? Kalau kalian disuruh minum, kalian mau minum yang mana dulu? Yang pahit dulu atau yang manis dulu? Hah? Hah? Kamu pahit, kamu? Yang manis, kamu? Pahit, kamu? Kamu? Pahit, kamu, Jo? Kamu? Restu? Hah? Mau minum yang mana dulu? Ada 2 air, ada kopi sama sirup. Kamu mau minum yang mana? Hah? Oke. Kamu minum yang kopi, yang pahit. Sekarang kamu minum yang pahit, terus kamu minum yang manis. Rasanya gimana? Sangat sangat manis. Tapi sekarang dibalik. Kamu minum kan, kamu habiskan yang manisnya dulu. Kamu minum habisin dulu yang sirupnya, yang manisnya. Oke, kalian habiskan dulu yang ininya. Pak, habis itu minum yang pahit. Pahit, pahit sekali nggak rasanya? Ya, seperti itulah hidup gitu. Kalian punya sesuatu hal yang kalian harus selesaikan gitu. Jadi kalau kalian hidup kalian nih, contoh ya, pernah nggak kalian merasa kalau kalian minum kopi, hidup kalian pahit sekali. Amel, Mita, Restu, Rom,
Kalian minum nih, yang pahit kalian minum sesuatu yang pahit dalam hidup kalian. Pahit banget hidup kalian. Pahit banget hidupnya. Pahit banget hidup kalian. Terus tiba-tiba, apa namanya? Terus tiba-tiba, kalian dapatkan uang 100.000. Kalian selama ini nggak pernah dapat uang. Terus tiba-tiba hidup kalian udah pahit. Dapat 1.000 aja susah. Terus tiba-tiba ada yang kasih kalian uang 100.000. Rasanya gimana? Mah? Bersyukur sekali. Coba kalau kalian dapat uang 1 juta, terus tiba-tiba kalian dikasih uang 100.000. Jadinya apa? Iya, biasa, bahkan bersedih. Atau mungkin kalian kecewa. Seperti itu. Jadi, di sini saya tidak perlu, tak perlu apa ya, tak perlu jelaskan detail. Kalian tangkap aja maksudnya apa. Saya rasa kalian paham. Ya, oke? Eh, oke? Eh, alright? Understood. Oke, thank you so much for today. Semuanya yang mau belanja, ada diskon nggak? Noodlesnya diskon lagi. Vegan baby. Sini Katya. Kalau kopi susu rasanya lesat tidak pahit lagi, kata siapa? Ini namanya Aca. Halo Aca. Ini follow akun TikToknya di mana? Follow akun TikToknya veganbaby.id. Ini namanya Kakak Katia. Dia adalah ownernya Vegan Baby. Kamu bikinnya Vegan Baby kenapa? Vegan sayang. Vegan Baby. Oh, orang sehat itu menyayangi diri. Jadi harus menyayangi diri sendiri dulu. Harus menyayangi diri sendiri. Terus apa kelebihannya ini? Ah, ah, ah. Terus, ah. Oh, tak dengar kah? Tak dengar kah? Oh, tak dengar kah? Oh, tak dengar. Ya aku dulu tuh bikin ini karena aku sukanya tuh diet dan Itu. oh nggak boleh ya. Terus lagi. Wih, aku lupa. Aku pengen Udah sehat. dengar belum? Mm-mm. Aku pengennya tuh makan mie goreng tanpa merasa bersalah. Apalagi kerjanya dulu pas kuliah begadang, pengen pengen mie terus mie-nya tuh bisa makan dua nggak mungkin kan? Apalagi sodiumnya nih bisa 1.000 miligram biasanya kalau mie biasa. Akhirnya aku bikin yang benar-benar less sodium, yang sodiumnya tuh setengahnya High dari mie fiber. biasa. High fiber. Low calorie, low sodium, Terus, made with real veggies juga, ah. tanpa digoreng, ini dipanggang. Oh, Mm-mm. Dipanggang, ini jadi nggak digoreng, nggak ada minyaknya. Terus all natural ingredients dibuatin. Mm-mm. Iya, oke. gitu. Oke. Dipanggang pakai aren nggak? Dipanggang pakai aren. Kamu tuh mana ada pakai aren? Dipanggangnya pakai oven. Eh, minta tuh, minta buat Bu Santi sama Chan. Jamu. Mana dipanggangnya pakai aren? Gila-gila aja. Nggak mungkin lah. Panggangnya pakai aren. Gitu. Itu lagi diskon. TikTok bagi diskon tahu. Sekarang udah sisa berapa? Vegan Baby sisa berapa? Udah mau habis.
Bibi tak paham terangkan semula. Jadi ini namanya Kakak Tia nih. Ini nih Kakak Tia, namanya Kakak Katia. Jadi Kakak Katia ini adalah owner. Dia bukan staff saya, dia adalah owner dari Vegan Baby. Thank you Aira. Nah, dia adalah owner dari Vegan Baby. Jadi kok kalian kalau mau follow akun TikToknya tuh Vegan Baby ID, Vegan Baby ID, Vegan Baby ID. Jadi noodlesnya itu di oven, jadi tak digoreng, tak pakai minyak sama sekali. Jadi di oven, jadi dia low kalori karena di oven. Terus dari tumbuh-tumbuhan, dia dari natural ingredients. Jadi makanya itu kamu duduk lah kalau minum. Ah, dia low kalori. Terus kenapa namanya vegan baby? Ya vegan sayang karena dia punya motivasi bahwa untuk hidup yang baik itu kalian harus mencintai diri sendiri dulu, hidup yang sehat. Seperti dia low kalori, terus glutennya low gluten ya. Ada low gluten dan ada gluten free. Ada low gluten, terus ada gluten free. Terus ada apa lagi? Ada dari sweet potato, terus ada dari carrot, terus ada dari beetroot, seperti itu. Terus Pineng hadir, halo Pineng, ada spinach and ya, ya, jadi kalian boleh langsung follow akun TikToknya Vegan Baby. Ah, ada juga tentang jamu-jamuan, banyak resepi-resepi di situ. Ah, bisa diikuti resepi-resepi jamu juga banyak di situ. Yang Malaysia itu boleh beli di Buy PSL atau Lumiere.Malaysia atau Arasi.Malaysia. Oke. Nah, atau beli juga di konsultan kita ada di Lumiere Sebi. Itu semua ada di TikTok mereka. Kalian boleh boleh follow akun mereka di TikTok ya. Jadi Indonesia di sini khusus Indonesia aja, yang back kuningnya khusus Indonesia aja, gitu. Katanya, ya Allah, katanya Lumiere sekarang harganya, iya, karena ini udah generasi super powernya, udah generasi paling bagus. Oke, nanti juga boleh nanti sama konsultasi sama Lumiere Linda. Salah mandi, Aka udah beli vegan baby. Satu hari aja Aka udah habis 4 piece, sedap sangat. Uh-uh. Senantiasa repeat. Iya, repeat. Uh-uh. Ini nanti nanti ini last call dulu sampai di akhir tahun. Last call dulu, kita last call dulu vegan baby. Sampai akhir tahun last call. Last call. Baru nanti ada di Februari di tahun depan. Uh, aku orang Indonesia, Yanti Musa. Oke, salam dari Jakarta. Iya, ini saya tahu nggak, saya pusing toh, Cak. Ah, pusing lagi, pening. Karena di sini ada orang Malaysia, ada orang Singapura, ada orang Brunei, orang Indonesia. Jadi bahasa saya itu seperti campur-campur. Semoga korang ngerti ya semua ya. Cie Ladir, halo. Ruli di Jakarta, halo Ruli, gitu.
Rul ini, aku kenal ya Rul ini, anak Arsil Edit kan. Putri Sarah mana Kak? Pening. Aku udah ada dari Pontianak di Indonesia. Owner vegan baby muda sangat. Kamu katanya muda, masih muda, yang still young. Ya, sebenarnya udah tua tahu. Aduh, aduh, aduh. Dia sebenarnya udah tua tahu. Hah? Aku lepas ya. Iya, bisa. Coba tes. Kalian dengar nggak? Kalian dengar nggak? Dengar nggak? Oh, Dengar nggak? Dengar nggak? Saya lepas headset. Dengar nggak? Itu istri kakak. Alah. Set girl, bener-bener set hidup lu. coba ngomongin ini dong, skincare-nya. Apa nih mau rilis dengar, apa dengar lagi ya. nih Kak? Gini Ca, jadi saya mau tanya sama kamu. Kebutuhan skincare bayi sama kebutuhan skincare yang sudah tua sama atau tidak? Beda dong. Beda. Nah, kalau yang masih teenagers, kids sama teenagers sama atau tidak? Beda. Beda. Teenager sama yang tua? Beda. Beda. Yang tua sama yang sangat tua? Beda. Beda. Apa yang membedakan? Dosisnya, Nah, terus kebutuhan ingredientsnya pasti beda juga. ya, betul dosisnya. Jadi nanti kita akan keluarkan. Jadi kenapa selama ini orang membeli skincare? Ya karena membeli aja, karena bagian FOMO. Gitu. Dan kenapa di Indonesia, saya mau tanya, saya kan jarang di Indonesia, mainan di Malaysia. Saya mau tanya, lagi ribut-ribut skincare di Indonesia. Kenapa sih pada ribut masalah dosis? Kenapa? Why? No, bukan gitu. Sebenarnya gini. Gini, saya bilang tadi, kita udah sama nggak? Satu vision nggak? Bahwa dosisnya berbeda. Betul. Sekarang teenagers sama nggak dosisnya dengan orang tua? Beda. Pasti. Beda. Sekarang kenapa pada ribut tentang dosis? Yang harus diributkan adalah sesuai nggak dengan kebutuhan kulit kita. Itu loh yang penting. Benar. Oke. Ya kan bukan dosisnya dibutuhkan. Sesuai nggak gitu? Iya. Itu yang harus kalian perdebatkan semua gitu. Konsentrasinya kan, misalnya retinol. Retinol buat orang tua dan yang masih remaja beda. Buat pemula dan orang yang sudah advance biasanya pakai retinol beda. Orang yang tiap hari ya kan pertama makanya retinol itu pakainya 2 kali seminggu, lama-lama dinaikin lagi intensitasnya jadi 3 kali, ya kan? Ya kan Kak? Iya, betul. Ya kan? Jadi Ini disesuaikan lagi. ininya kenapa pada ribut? Saya juga baru dengar sebenarnya, baru tahu tuh. Kemarin saya ngobrol sama meeting sama ini, baru tahu lagi pada ribut semuanya, ada ampun deh. Iya. Ada lagi katanya skincare dilabelin lagi. Oh. Siapa tuh? Ya. Ya, kalau teenagers itu makanya gini, banyak orang yang nggak sadar. Nanti insya Allah Lumiere ke depan kita ada nih. Orang tanya Lumiere mahal. Iya. Orang bilang Lumiere mahal, sangat pricey harganya. Siapa yang ribut Bibi? Di Indonesia lagi banyak kisruh, ribut-ribut di mana? Di dunia perskincarean, di dunia skincare lagi pada ribut semua. Makanya saya memberitahu bahwa sebenarnya yang perlu itu bukan dosisnya, tapi kebutuhan kulit kita. Kalau teenagers misalnya gini, kalian dengan selalu ambil dosis berat, itu makanya biasa bisa purging, breakout, karena kulitnya nggak kuat. Iya. Gitu, merusak gitu, malah merusak jadinya. Misalnya kulit kalian masih teenagers, baby, kalian kasih niacinamide 10%. Nggak mungkin. Pasti bereaksi lah. Langsung bereaksi nggak? Kalian kasih vitamin C 15%. Bereaksi pasti. Kids kalian kasih gitu segitu. Buat apa? Iya. Bukan itu yang penting gitu. Yang penting adalah pakai produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit, itu yang paling penting. Benar, supaya kulitnya juga menjadi lebih baik. Seperti itu. Iya sih, karena skincare itu sebenarnya simple ya, nggak harus banyak-banyak. Enggak, skincare kan? itu simple harusnya kan. untuk kamu. Tapi yang udah tua enggak. Harus apa aja tuh step-stepnya kira-kira? Sekarang gini, teenagers butuh anti-aging nggak? Belum. Belum. Teenager kan? Teenagers butuh anti-aging nggak? Belum sih. Seharusnya butuh. Gitu. Tapi
non need secara masih dalam kebutuhan tersier. Iya, ya. Nah, kebutuhannya kecil untuk preventif. Jadi dalam dunia skincare kita anggap tidak perlu. Karena kalau kalian fokus ke brightening itu bonusnya anti aging. Nah itu, jadi cuma dibutuhkan apa? Brightening buat kulit, Iya. gitu aja. Nggak butuh yang peptide bergede-gede, nggak butuh gitu, nggak butuh. Iya, dosisnya ya. Apalagi kulit itu beda-beda, ada yang dry, ada yang ini juga kan, ada yang sensitif, ada Betul. yang memang udah dari sananya badak kulitnya. Akhirnya teenagers ini karena FOMO, oh bagus nih. Yang bilang bagus itu influencer. Bagus nih, iya. influencernya umurnya 40. Iya. Yang pakai terinfluence umurnya 17 tahun. Ya guna lah itu. Brightening super tinggi. Kojic acid, arbutin, bla bla bla, terus bla bla bla. Akhirnya apa kulitnya? Skin barrier-nya Rusak ya. Nah, nanti teenagers kalau breakout guna ini saja. Nih. Ini Itu apa tuh? Kayaknya mau ada produk baru ya? rahasia kalau ini. Saya udah bagiin tadi. Namanya Delms. Apa? Singkatan dari apa tuh? Damn, I love my skin. Yes. Ya. Oh, gila. Cucok deh. Kayak gitu. Hai korang semua yang di Malaysia, kalian cepat masuk di live-nya PSE. Nanti dia marah lagi sama saya. Iya, dicuri loh. Ayo balik tiket, balik. Balik. Korang semua. Kalian udah dapat call. Malaysia hadir. Udah beli tiket, jom. Balik ke Malaysia. Azan ya? Saya juga end live ya. Udah kalau gitu saya end live dulu, saya nak kerja dulu. Nanti kita live lagi sebentar malam ya. Oke? Bye bye semua, korang semua. Bye bye semua. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum dan terima kasih udah hadiahnya sama giftsnya. Thank you. Jom balik sana, udah dipanggil sama ini Kak Sarah ya. Bye.